Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat video tentang pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Kita tadi juga sudah panjang lebar berdiskusi tentang pembelahan tersebut, dan saya kira tautan video yang sudah kamu lihat itu sangat menarik, di mana pada pembelahan mitosis tadi digambarkan bagaimana ekor dari kadal itu bisa tumbuh kembali. Nah, pertumbuhan itu bisa terjadi karena adanya proses pembelahan secara mitosis. Anak-anakku sekalian, pembelahan mitosis yang sudah kalian lihat videonya tadi dan kita sudah berdiskusi memiliki beberapa fase atau tahapan. Tahapan yang pertama adalah profase, tahapan yang kedua adalah metafase, tahapan ketiga adalah anafase, tahapan yang keempat adalah telofase. Nah, pada akhir pembelahan secara mitosis, yakni pada telofase atau telofase akhir, nanti akan dihasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Mari kita lihat berikutnya. Nah, untuk memahami tentang proses pembelahan, kita bahas dulu ini tentang kromosom. Jadi kromosom ini akan baru terlihat kalau sel itu akan melaksanakan atau akan melakukan pembelahan sel. Letak kromosom ini terdapat pada inti. Dan kromosom ini, nah kalau kita lihat, di dalamnya itu seperti ada benang. Nah, benangnya ini adalah double helix, di mana kromosom ini memiliki bagian ADN atau DNA dan protein. ADN atau DNA yang menyusun kromosom yang berada di dalamnya ini terbentuk manakala sel itu akan melakukan proses pembelahan sel. Dan ketika terjadi proses pembelahan sel, maka kromosom yang terbentuk nanti akan melakukan duplikat dirinya. Jadi menduplikasi dirinya. Sehingga kromosom menjadi bentuknya seperti ini, seperti huruf X. Jadi di tengahnya itu adalah senter atau pusat kromosom yang dinamakan dengan sentromer. Kemudian hasil penggandaannya ini adalah kromatid. Nah, kalau kromosom ini ditarik benang-benangnya, maka ini nanti akan sangat panjang sekali. Nah, benang-benang yang ada di kromosom ini dinamakan dengan DNA atau ADN. Ini yang berisi informasi genetik, informasi yang diturunkan dari keturunannya atau kepada anaknya. Nah, informasi genetik inilah yang akan menentukan bentuk, sifat dari organisme tersebut yang diperoleh dari induknya. Nah, ini gambaran tentang benang-benang kromosom. Kemudian pada manusia, setiap sel tubuh kita itu memiliki 23 pasang kromosom. Jadi ada 22
kromosom sel tubuh dan ada satu pasang kromosom seks. Nah, ini yang menentukan jenis kelamin. Nah, 23 pasang ini yang kita miliki pada setiap sel kita, asalnya berasal dari ayah kita yang menghasilkan sel sperma dan ibu kita yang menghasilkan sel telur. Yang masing-masing sel telur dan sel sperma itu memiliki 23 kromosom. Sehingga kalau digabungkan dari ayah kita dan ibu kita ada 23 pasang kromosom. Nah, ini kita pahami satu persatu tentang fase-fase pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis ini diawali dengan fase profase. Nah, pada fase profase ini membran inti ini mulai rusak. Nah, ini membran intinya mulai rusak jadi bagian-bagian kecil. Kemudian benang-benang kromatin. Nah, ini adalah benang-benang kromatinnya. Ini nanti yang baru terbentuk atau terlihat kalau sel itu melakukan proses pembelahan sel. Benang-benang kromatinnya ini nanti akan memadat atau menebal menjadi benang-benang kromosom ini. Dan benang-benang kromosom ini nanti akan membentuk duplikat dirinya. Jadi menggandakan dirinya. Dan fase berikutnya adalah fase metafase. Nah, pada fase metafase ini, kromosom yang sudah membentuk duplikat dirinya nanti akan berjejer pada bidang pembelahan. Nah, ini yang dinamakan dengan bidang pembelahan ini yang berada di garis ini. Setelah fase metafase, dilanjutkan dengan fase anafase. Nah, pada fase anafase ini nanti kromatid, ya, hasil penggandaan dari kromosom ini tadi akan memisah dengan pasangannya menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian fase yang terakhir adalah fase telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, jadi yang tadinya ada menjadi fragmen atau rusak, nanti akan bergabung kembali. Kemudian kromosom yang tadinya menebal, nanti akan merenggang kembali. Kemudian pada akhir telofase akan dihasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi ketika kita atau pada tubuh kita ada bagian sel yang rusak, nah ini nanti proses menutupnya luka itu atau proses kerusakan sel tadi itu nanti akan diganti dengan sel baru melalui pembelahan secara mitosis. Jadi dari satu sel nanti akan dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama, yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Nah, ini adalah akhir dari pembelahan secara mitosis. Ya. Dihasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi, ekor dari binatang yang pada video tadi itu bisa kembali memanjang, itu terjadi karena pembelahan secara mitosis ini. Kemudian pembelahan sel berikutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Jadi sudah kita sampaikan link untuk videonya mengenai pembelahan secara meiosis. Nah, pada proses pembelahan secara meiosis ini,
sel akan membelah 2 kali. Sehingga ada istilahnya pembelahan secara meiosis. Ini nanti ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada pembelahan secara meiosis, ini terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Jadi pada manusia, itu pembentukan pada sel sperma dan sel telur. Pada pembelahan meiosis, ya, sel nanti akan membelah 2 kali atau mengalami pembelahan sebanyak 2 kali, di mana itu nanti akan terjadi melalui tahapan atau fase meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 memiliki fase-fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, ini kita lihat secara detail. Pada profase 1, nah ini hampir sama dengan pembelahan secara mitosis tadi. Membran inti mengalami kerusakan menjadi bagian yang kecil atau fragmen. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan. Nah, gelondong pembelahan ini nanti maksudnya itu adalah terbentuknya benang-benang kromatin yang mengalami pemadatan menjadi benang-benang kromosom. Dan kromosom ini nanti akan melakukan duplikat dirinya, jadi menggandakan dirinya. Nah, pada profase 1 ini nanti akan terjadi pindah silang, di mana ada pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Jadi nanti akan terjadi istilahnya itu perpindahan materi genetik atau molekul DNA ya, di antara kromatid yang tidak saudara. Nah, ini nanti akan menyebabkan adanya variasi keturunan yang akan dihasilkan, karena proses pembelahan secara meiosis ini terjadi pada proses pembentukan sel sperma atau sel telur. Ini yang menyebabkan terjadinya variasi dari keturunan yang dihasilkan oleh suatu organisme. Setelah profase 1 dilanjutkan dengan fase metafase 1. Nah, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi metafase ini selalu kromosom itu berada pada bidang pembelahan. Kemudian lanjut ke anafase 1. Nah, kromosom ini nanti akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi yang nanti akan sisa adalah kromosomnya. Jadi kromosom yang homolog nanti yang akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi pasangannya akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian fase telofase 1. Kromosom yang homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Kemudian menyebabkan terbentuknya 2 sel anak yang bersifat haploid. Artinya kromosom yang terbentuk ini tidak berpasangan. Jadi sifatnya adalah haploid. Kemudian pada pembelahan meiosis yang kedua, jadi kelanjutan dari telofase 1 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ini kalau kita lihat, ini nanti akan dihasilkan 4 sel anakan pada akhir belahan. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4 sel anakan, di mana nanti jumlah kromosomnya adalah separuh dari jumlah kromosom sel induk.
pada profase 2, ini nanti membran inti mulai mengalami kerusakan lagi, kemudian kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Jadi nanti kromatidnya itu nanti akan bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian fase metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, ini nanti pada anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Nah, di fase telofase 2, ini nanti akan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Artinya 4 sel anakan ini nanti akan memiliki kromosom yang tidak memiliki pasangan, sehingga jumlah kromosomnya itu menjadi setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, di mana terjadinya proses pembelahan secara meiosis ini? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya proses pembelahan secara meiosis ini terjadi pada proses pembentukan gamet. Berarti kalau pada hewan jantan, ini terjadi pada peristiwa pembentukan sperma atau biasa dikenal dengan spermatogenesis. Nah, pada hewan betina, ini terjadi pada proses pembentukan ovum atau oogenesis. Jadi sama, akan dihasilkan 4 sel anakan. Jadi kalau pada sel sperma, ini 4 sel anakannya itu hidup semuanya. Nah, pada manusia, ini nanti pada pembentukan sel telur, ini hanya dari 4 sel anakan yang dihasilkan. Nanti 1 yang nanti akan berkembang menjadi sel telur, kemudian yang 3 nanti akan tidak berkembang. Ini secara genetik memang diatur sedemikian rupa sehingga tidak semuanya berkembang menjadi sel telur. Kemudian pada tumbuhan ini juga terjadi pembelahan secara meiosis, yakni pada proses pembentukan gamet. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya adalah di alat perkembangbiakan tumbuhan, yakni bunga. Jadi pada bagian benang sari dan pada bagian putiknya. Benang sari ini nanti akan menghasilkan serbuk sari. Nah, serbuk sari nanti akan terbentuk sperma pada proses pembuahannya nanti. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam di perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian pada putik, ini tepatnya pada bakal buah. Ya, ini nanti juga akan terjadi proses pembelahan secara meiosis, yakni pada proses pembentukan sel telur. Nah, untuk lebih memahami tentang materi mitosis dan meiosis, nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti tugasnya akan kita sampaikan, ya. Jadi seperti ini tugasnya, kamu isi tabel perbedaan mitosis dan meiosis dan menjawab pertanyaan yang